Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Alhamdulillah. Qabla an nabata ulamana ayyabina nad'u li suratina fi imtihan wal imtiyazina fi hadatin awal wal suratina fi kulli umur wa syurri sudurina fuson ila mu'allif kitab wa mu'allif ya wa musannif ya lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insya Allah pada hari ini kita akan lanjut pembahasan mengenai penyebaran sunnah di zaman setelah Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, bagian kedua dari uh, Minhaju Shabah atau cara bagaimana para sahabat mengumpulkan dan menulis hadis. Yang keduanya adalah Rihlatul Ulama fi Talabil Hadis. Ya, ulama itu melakukan rihlah atau perjalanan dalam mencari hadis. Minal arad asabik kezarulana annal ahadis an-nabawiyah qad tanasar fil amsor tabaan li tafarqi sahabah fil buldan. Nah, dari pembahasan yang sebelumnya kita mengetahui bahwasanya hadis Nabi itu telah bertebaran, ya, tidak dikumpulkan, ya, bertebaran di berbagai macam negara. Tabian li tafarqi sahabah mengikuti perpecahan para sahabat di negeri-negeri tersebut gitu. Wal ahadis la gina'ahna fi famil Quran. Nah, hadis itu tidak mencukupi untuk kita memahami Al-Quran gitu. Jadi eh, karena banyak sekali hadis-hadis yang bertebaran dan perlu dikumpulkan, jadi eh, sejumlah hadis tersebut tidak cukup. Yang dapat mencukupinya adalah keseluruhan hadis tersebut gitu. Wattafaqau fi ahkami syariatil islamiyah. Kumpulan hadis tersebut dapat memahamkan hukum-hukum syariat gitu. Nikmatun minal Qur'an Karim ala ahdi Utsmani radhiyallahu anhu wa wazat al-masaif al-aqtar. Sebagaimana yang telah dikumpulkan Quran itu pada zamannya Utsman radhiyallahu anhu dan dibagikan musaf-musafnya ini di setiap tempat, di banyak tempat. Nah, jadi di zaman sahabat, zaman tabi'in itu belum dikumpulkan hadis sebagaimana dikumpulkannya Quran di zaman Utsman. Sehingga para ulama di zaman tabi'in itu sudah berusaha bagaimana agar dapat mengumpulkan hadis, bagaimana mengumpulkan Quran di zamannya Utsman. Kemudian setelahnya hajatul ulama ila rislati faidul asar. Kebutuhan para ulama untuk melakukan perjalanan di zaman ini. Mada yasna'u ahlu qulu Misr bima yaqau lahum hawadis. Jadi apa yang dilakukan para penduduk di setiap tempat ini agar mereka mendapatkan hadis-hadis gitu. Wa tajadadu lahum min ahkam wal ahal. Dan mereka dapat memperbarui dari hukum-hukum syariat itu dan kondisi mereka kama wasafna sebagaimana yang disebutkan tadi. Fala budda lahum minarihlah min qatrin ila qatrin. Jadi haruslah para ulama itu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mahma bazdalu fihi min amwal wa anfusihim. Dengan cara mereka mengeluarkan, mengerahkan segala kemampuan mereka berupa eh, harta mereka dan jiwa mereka. Wadzalika huwa sabab allazi kana minas sahabah wa tabi'in bal attiba'i tabi'in. Ini sebabnya adalah sebab ini dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan para pengikut tabi'in ini. Samaru wa ansa idul jiddi. Mereka bersiap-siap untuk menolong kesungguhan para ulama tersebut. Jadi intinya dikarenakan hadis-hadis itu bertebaran di setiap negara yang ditinggali oleh para sahabat seperti Mesir, Irak, Syam, sampai Yaman. Nah, para ulama itu perlu melakukan rihlah perjalanan untuk mengumpulkan hadis-hadis di negara-negara tersebut. Nah, ini bahkan sudah mulai dari zaman sahabat dan tabiin gitu, dan juga para tabiin gitu. Wajabu al bilada syarqon wa ghurabun
mustazibina kulla murin. Semua itu para ulama, para sahabat sampai tabi'in, mereka mengarungi atau melewati setiap negara yang timur dan barat dan merasakan segala kepahitannya. Wa mustashilina kullu bin fi sabil husuli ala hadisi Rasulillah SAW. Dan mereka eh, menganggap semua yang susah itu suatu yang gampang gitu. Ya, menganggap segala yang susah itu sebagai sesuatu yang gampang dalam mendapatkan hadis dari Nabi SAW ini. Wahi nama natabiu taroji malam hadisin nasabah wa tabiin wa tabi'ihim wa man jaa ba'dahum ila an duinat sunnah nabawiyah fi butunul kutab. Dan ketika mengumpulkan hadis tersebut, diikutilah tarojim atau biografi-biografi para ahli hadis. Nah, dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orangnya setelah tabi'in. Sampai ditulisnya semua sunnah Nabi di satu kitab ini. Bahwa ba'da tadwinnya aidon najidu an ma'akhin hayatin yaquluna fi radhiyallahu misalan Fulan ibn Fulan al-Maki semua badan semua kufi. Nah, setelah penulisan hadis tersebut dalam suatu kitab, para ahli tarikh, para ahli sejarah ini mengatakan eh, dalam orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya adalah Fulan bin Fulan yang berasal dari Maki atau Madani atau Kufi atau Basri atau Syam gitu. Izanan benu bi anna kulla rawi kana ruhalah. Nah, ya, para ahli tarikh itu menyebutkan tempat tinggal mereka untuk menyatakan bahwasanya mereka semua ini adalah para periwayat yang ruhalah yang melakukan perjalanan fi tulabil hadisi wal ilmi dalam mencari hadis dan ilmu dari Nabi ini. Falasaunaka min sakin fi an rihla ila ulama wal tiqaul hufaz ba'dum bibadi torikun azim. Nah, bukanlah sebuah keraguan bahwasanya perjalanan para ulama dan pertemuan para penghafal hadis ini sebagian mereka dengan yang lain itu menjadi jalan yang besar gitu fi taskifil ukul dalam memperdalam akal mereka watan kihil ulum dan memperkuat ilmu mereka watam heisul hufudhi minal hadis dan mengumpulkan hafalan-hafalan dari hadis ini. Jadi kebutuhan para ulama untuk mengumpulkan hadis ini itu menghasilkan sebuah suatu yang positif gitu. Nah, yang pertama dengan para ulama itu melakukan rihlah atau perjalanan ke berbagai negara tersebut, akhirnya sunnah Nabi yang bertebaran di negara-negara tersebut dapat dikumpulkan di satu kitab. Dan selain mengumpulkan hadis Nabi dalam satu kitab, para ulama itu juga melakukan penulisan biografi ahli hadis gitu. Menulis menulis kisah hidup dari sahabat, tabiin, dan orang-orang yang meriwayatkan hadis gitu, sampai di zaman mereka. Dan yang ketiganya, dengan para ulama itu melakukan perjalanan mencari hadis, nah, hadis tersebut dapat dibuktikan dari mana sanadnya gitu, dari mana riwayatnya. Dan yang paling penting, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah gitu, eh, para ahli hadis tersebut yang berasal dari negara-negara yang banyak ini memakai nama-nama lakob dari tempat asal mereka seperti Al-Maki, Al-Badani, Al-Kufi, Al-Basri, Asyami, Al-Misri. Nah, itu menunjukkan bahwasanya para ulama itu memakai nama-nama asal tempat lahir mereka agar para orang yang menuntut ilmu itu mengikuti cara mereka dalam mencari ilmu, mencari hadis dari berbagai negara yang jauh hanya demi mencari hadis gitu. Mereka pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk mengumpulkan hadis tersebut. Jadi salah satu asar atau salah satu dampak dengan adanya pengumpulan hadis tersebut, para sahabat dan para ulama sampai tabiin itu mempunyai lakob, mempunyai nama di belakang nama asli mereka yang disesuaikan dengan tempatnya, seperti Maki, Madani, dan juga Kufi. Intinya seperti itu. Kemudian intinya
ada di halaman setelahnya ya. Asal rihlah fi soi riwayatul hadis. Dampak dari perjalanan ulama ini dalam menebarkan atau menyebarkan riwayat hadis, wa ta'dudi turuqihi dan perbedaan sanad, perbedaan jalan riwayatnya ini. Inna minal bidhi, dari sesuatu yang sangat jelas, an yatarataba ala kulli ma taqaddam. Itu sudah pasti meningkat segala sesuatu yang didapatkan berupa syuyung riwayat hadis, penebaran atau penyebaran riwayat-riwayat hadis ini. Bainal ulama fil aktor mutalifah, di antara ahli ilmu di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda-beda ini. Fabada angkan al-Misri masalan yatamul hadis sahih an Abdullah bin Amru. Nah, contohnya di sini ada orang Mesir yang mempunyai hadis, yang menghafal hadis dan meriwayatkannya. Misalnya dari Abdullah bin Amr bin As, dan selain beliau mimman nazala Misro yang menepati negara Mesir ini. Asbayar wil hadis an Muaz bin Jabal wa Abi Ad-Darda wa Abi Musa. Nah, memungkinkan mereka untuk mendengarkan hadis dari Muaz, Abu Darda dan Abi Musa. Jadi yang pertama, dampak dari penyebaran hadis ini adalah bertambahnya periwayatan dari yang misalnya satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Abu Umar gitu. Abdullah bin Amr ya. Misalnya yang satu doang yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Nah, dengan penyebaran hadis ini eh, dapat ditambahkan berapa perawi atau periwayat lagi yang memiliki hadis yang sama seperti Abu Darda, Abu Musa dan Abdullah bin Abbas. Wa ba'da an kanal hadis yaqur rawi min tarkin wahid. Nah, setelah sebelumnya hadis itu hanya memiliki perawi atau periwayat dari satu orang saja, asbah yarwihi min tariqi adidah. Maka periwayatannya ini memiliki berbagai macam riwayat yang banyak gitu. Nah, itu intinya ya. Kalau misalnya tadinya satu hadis itu hanya memiliki satu saksi atau satu perawi, setelah adanya penyebaran hadis ini, para ulama melakukan perjalanan ke berbagai negara dan menemui hadis-hadis yang lain yang sama. Nah, perawinya juga akan bertambah gitu. Orang melihatkannya akan bertambah banyak. Wabadaan kanat ba'dul buldan aksaru hadzam hadis. Nah, setelah negeri-negara ini banyak sekali punya bagian menghafal dalam hadis ini, wahamatu dan memakainya seperti di kota Madinah contohnya. Asbahatil buldan kulha tamat tamu birawatil hadis. Maka menjadilah negara-negara ini semuanya merasakan periwatan hadis. Wa ta'malu bihi fi ahkamiha dan mengamalkan hadis-hadis itu di hukum-hukumnya wa qadaiha dan penerapan hadis-hadis tersebut wa ibadatiha dan dalam melakukan ibadahnya wa muamalatiha dan dalam hubungan sama manusianya. Efek kedua atau dampak kedua dari periwatan hadis adalah semakin banyaknya negara yang mendengar dari hadis tersebut gitu. Nah, jadi para penduduk sebuah negara yang sebelumnya tidak mengetahui hadis ini, dengan adanya penyebaran hadis ke berbagai wilayah tersebut, akhirnya mereka dapat mempelajari hadis dan mengamalkannya, baik itu dalam segi muamalah ataupun ibadahnya. Kemudian yang ketiga, zuhurul kisbi fil hadisi wa muhadatil ulama. Munculnya kebohongan dalam periwatan hadis dan munahadoh, bagaimana perlawanan ulama lil kazibin melawan orang-orang yang berbohong ini. Pada an waqatil fitnah bil muslimin biqatlil khalifah asalis, setelah terjadinya fitnah atau perpecahan di antara orang Islam setelah terbunuhnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, wa biftirokim ila syiah wa khawarij wa jumhur. Nah, begitu juga dengan perpecahan mereka ke kelompok Syiah, Khawarij dan Ahli Sunnah atau Jumhur. Wajad ada Islam min zana di kalfiras wa gerum sitaron bihijibihim. Nah, juga bersungguh-sungguh lah musuh-musuh orang Islam, baik itu antek-antek atau orang-orang ateis ya, orang-orang ateis dari orang Persia dan selain mereka menutupi hijab mereka, ya, menutupi kemunafikan mereka. Fa'amilu fil khafai.
Mereka melakukan sesuatu dalam kesamaran. Wah, ya, wala masu al-akazib. Mereka membuat-buat sebuah kebohongan dalam hadis tersebut. Walam masa tertibatlah hadis dan ketika bertebaran banyaknya riwayat hadis ini, wata saat al-aqtar dan juga bertambah luasnya negara yang mengetahui hadis ini, wajadaha al-qaidun jawan solihan la bisa maudu'atiha. Bertambah pula kesungguhan orang-orang yang melakukan kebohongan ini jawan solihan dalam suatu kondisi kondisi yang berpotensi gitu. Labasa maudu'athim untuk mencampuri berbagai macam hadis ini. Wa nasyaru akazibim fi tuwalil bilad wa arodiha dan menyebarkan kebohongan mereka dalam hadis tersebut di sepanjang negara dan menunjukkannya. Nah, jadi intinya setelah meninggalnya Utsman bin Affan dan terpecahnya kelompok umat Islam ke berbagai kelompok tadi, nah, orang-orang Persia yang masih kebanyakannya adalah Zanadik atau orang-orang ateis ini, mereka berusaha memecah belah umat umat Islam melalui apa? Melalui pembuatan hadis-hadis palsu gitu. Nah, dengan mereka melakukan kebohongan pada riwayat hadis itu akan bertambah keributan atau perpecahan di umat Islam itu. Tetapi mereka tidak putus asa gitu. Setelah adanya periwatan hadis dan sanad-sanad yang dicatat gitu, tetap saja orang-orang ateis yang dari orang Persia ini masih menyebarkan hadis gitu. Nah, intinya setelah berapa zaman gitu, banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang bohong, yang palsu yang disebarkan oleh orang Zanadik, orang ateis dari Persia ini. Para ahli hadis itu mereka mengumpulkan kitab, baik itu kitab Sunan dari berdasarkan tema atau dari para perawi, berdasarkan para perawinya. Untuk apa? Untuk melawan hadis-hadis palsu yang diciptakan oleh ahli Zanadik, orang-orang ateis dari Persia tersebut. Ah, itu intinya ya. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu kitabatul hadis. Nah, intinya di sini. Waqad mana Rasulullah SAW min kitabatis sunnat wa tadwinil ahadis. Jadi telah melarang Nabi itu pada awalnya dalam menulis hadis. Ya, menulis sunnah dan menulis hadis. Hatta yasbatal Quran al-Karim fi suduril hufaz. Sampai tetapnya, ya, tetapnya hafalan Quran itu di hati-hati orang yang menghafalnya. Wa ta'allaqahu asma'ahum. Sampai bersatunya pendengaran dari Quran tersebut. Wa bizalika bizauli khotir iltibas. Nah, larangan itu terjadi untuk menghilangkan kekhawatiran beliau dalam iltibas, yaitu pencampuran sunnah dan juga Quran. Nah, jadi awalnya Nabi melarang hadis ditulis itu agar tidak tercampur dengan Al-Quran gitu. Tapi di sini disebutkan setelah Nabi itu yakin bahwasanya Quran itu berbeda, eh, tulisan penulisan bukunya gitu, berbeda kertas, berbeda buku, dan juga semakin kuatnya hafalan para sahabat dalam menghafal Quran itu, maka Nabi membolehkan penulisan hadis gitu. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la taktubu anni say'an ghairil Quran wa man kataba anni say'an ghairil Quran falyamhu. Nah, kata Nabi, janganlah kalian menulis suatu apapun dari Al-Quran gitu. Oh, janganlah menulis menulis dariku suatu apapun kecuali Quran saja yang ditulis gitu. Dan yang telah menulis dari dariku yaitu hadis-hadis ini selain Al-Quran ini, maka hapuslah. Nah, jadi intinya dari sini Nabi menyuruh para sahabat untuk menghapus tulisan-tulisan hadis karena yang boleh ditulis hanyalah Al-Quran saja di awal masanya.
Waqad kana sahaba ala jani bin azim fil hifzi. Nah, jadi para sahabat itu punya kemampuan yang besar dalam menghafal. Falam yakun hunaka khaufun ala sunan minadia, sehingga mereka tidak ada rasa ketakutan untuk kehilangan hadis-hadis Nabi. Wa dan law annam katabu lataqalu al maktubi wahmal hifz. Nah, juga kalau misalnya mereka menulis hadis ini dan mereka bersandar pada tulisannya ini, mereka akan meremehkan hafalan-hafalan hadis ini. Fatadiu malakatim bi murur zaman. Maka hilang pula kemampuan mereka dalam menghafal dengan lewatnya masa yang panjang ini. Intinya, salah satu hikmah kenapa Nabi pada awal masa kenabiannya melarang penulisan hadis agar para sahabat itu sengaja membekali diri mereka dengan hafalan hadis yang banyak. Nah, semakin mereka mempunyai hafalan hadis yang banyak dan semakin kuat hafalan mereka, maka hadis tersebut akan terjaga. Dan eh, dengan tidak ada tulisan hadis, maka mereka akan selalu bersandar pada hadis yang dihafal gitu, bukan pada tulisan. Kalau misalnya Nabi menyuruh para sahabat untuk menulis hadis juga, maka para sahabat akan bersandar, ya hanya membutuhkan tulisan saja gitu, dan tidak mau menghafal. Dan Nabi tidak mau itu gitu. Maka beliau melarang menulis hadis agar para sahabat tidak bersandar pada tulisan, agar mereka bersandar pada hafalan saja. Nah, warubama biqauli qail yaqulu qail. Kadang-kadang ada yang mengatakan anna nabi kamana an kitabatul hadis. Bahwasanya Nabi itu sebelumnya telah melarang penulisan hadis. Kadzalika waroda anil izni bil kitabah. Ada juga telah datang riwayat bahwasanya beliau mengizinkan penulisan hadis wa ibatuha dan membolehkan penulisan tersebut. Faqad ruwiyal Bukhari fi kitabil ilmi. Nah, bahwasanya Nabi bahwasanya Imam Bukhari itu meriwayatkan dalam kitab ilmi di Sahih Bukhari-nya. Ada Nabi qala tubuli abisa. Nah, Nabi itu bersabda, tulislah li bisa tulislah hadis ini itu sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Diubah saha. Ala zalik minal asar adalah ala ibahati kitabatul hadis anhu. Dan juga berapa hadis-hadis yang lain dan juga call-call dari para sahabat yang lain yang menunjukkan bahwasanya boleh kita menulis hadis gitu. Wa yabido harti tata'arud mal hadis. Ini secara jelas telah berlawanan dengan hadis dari Abi Sa'id dalam pelarangan hadis. Jadi ada orang yang menyatakan pertama Nabi itu telah melarang hadis gitu. Tapi ada juga hadis yang menyatakan Nabi membolehkan hadis, membolehkan penulisan hadis. Nah, mana yang benar? Apakah hadis yang melarang penulisan hadis atau hadis yang membolehkan penulisan hadis tersebut? Apakah dua hadis tersebut saling bertentangan atau justru saling menguatkan gitu? Nah, jawabannya deh. Wal jawab an hajat tarud dari pertentangan ini adalah anan nahya karena khoson waktu nuzul. Pelarangan penulisan ini khusus dalam waktu turunnya waktu turunnya Al-Quran gitu. Khosyatan iltibasu biguri, karena Nabi takut tercampurnya Quran dengan selain Quran ini atau hadis. Bel iznu bil kitabi karena fi ghairi zakawat. Nah, izinnya Nabi untuk menulis hadis itu pada selain waktu turunnya Quran. Aw anna nahya kana an kitabati ghairil Quran mala Quran fi saifatil wahidi. Ataupun pelarangan penulisan ini adalah penulisan selain Quran yaitu penulisan hadis dibarengi dengan penulisan Quran dalam satu lembar yang sama, satu satu kertas yang sama gitu. Wal iznu kana bi kitab bizalik mutafarriqon hatta minal iltibas. Dan izin untuk menulis hadis tersebut itu diizinkan untuk berbeda-beda dalam lembar-lembar penulisannya. Artinya harus dibedakan antara lembaran
Quran dan lembaran hadis gitu. Hatta minal iltibas sampai aman atau ya sampai aman dari percampuran Quran dan hadis. Intinya larangan Nabi itu menuliskan hadis dari beliau khusus pada saat turunnya Quran. Nah, jadi pada saat turunnya Quran, para sahabat tidak akan menulis hadis gitu, agar tidak tercampur Quran dan juga hadis. Dan juga eh, pelarangan tersebut adalah pelarangan dalam penulisan satu kertas yang sama gitu. Jadi ketika sahabat itu menuliskan Quran dan hadis harus dalam kutab, kitab dan buku serta kertas yang berbeda gitu. Ya Quran itu pada sebuah kertas yang khusus dan juga hadis juga pada kertas yang khusus juga gitu. Nggak boleh dicampur. Au yuqal kana nahyu anil kitabah mutaqaddiman li khawfil iltibasil Quran bil hadis. Atau juga diucapkan bahwasanya pelarangan dalam penulisan hadis itu lebih dahulu kan. Kenapa? Karena beliau takut tercampurnya Quran dengan hadis. Auli khawfil itikal al kitab. Nah, atau beliau takut dengan para sahabat itu bersandar pada tulisan hadis tersebut. Wa ihmaul hifz dan meremehkan penghafalan hadis-hadis tersebut gitu. Au ghairu zalik dan yang selainnya wakal izin takhiron nasihon linahi. Nah, izin ini diakhirkan oleh Nabi sebagai nasih, sebagai penghapus dari izin sebelumnya, dari pelarangan sebelumnya. Linahi sabik ya dari pelarangan sebelumnya ingda amnil libas ketika amannya Quran dan hadis dari tercampur. Au adamul khauf minal itikali al maktub atau ketika tidak ada ketakutan dari Nabi para sahabat itu bergantung pada tulisan. Eh, Pendapat yang kedua menyatakan kenapa Nabi itu melarang sahabat menulis hadis, kemudian mengizinkannya. Yang pertama, pada awal-awal masa kenabian, Nabi sengaja melarang penulisan hadis agar para sahabat itu bergantung pada hafalannya. Ah, Sehingga mereka ketika bergantung kepada hafalan tersebut, hadis dapat juga tidak bisa diubah-ubah. Berbeda lagi kalau para sahabat malah bergantung kepada tulisan. Kalau mereka bergantung kepada tulisan, tentunya mereka hanya bergantung kepada tulisan gitu dan tidak mau menghafalnya. Dan bisa juga tulisan tersebut malah diubah-ubah gitu. Sehingga Nabi pada awalnya menyuruh para sahabat untuk tidak menulis hadis gitu. Mereka dilarang untuk menulis hadis agar terus bersandar pada hafalan. Dan juga eh, ketika para sahabat itu sudah mampu menghafal banyak hadis gitu, mereka dapat membedakan mana Quran dan mana hadis. Sehingga mereka tidak punya rasa untuk apa? Untuk mencampurkan hadis dan Quran gitu. Nah, jadi ketika para sahabat sudah banyak menghafal hadis, akhirnya mereka mampu membedakan Quran dan hadis dan tidak bisa dicampur-campur. Kemudian pembahasan setelahnya itu kita batul hadis pada zaman Nabi. Bagaimana penulisan hadis setelah zaman Nabi? Intinya ada di halaman di bawah ya. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Qala ulama wa qarra jamaah minas sahaba wa tabi'in kitabatul hadis. Nah, sebelumnya telah dikatakan oleh ulama yang masyhur gitu, bahwasanya para sahabat itu sangat membenci penulisan hadis gitu. Oke. Maka roha jama'atun min sahabah wa tabi'in kitabatul hadis. Kebanyakan dari sahabat dan tabi'in itu sangat membenci penulisan hadis. Wastabahu an yukhadu anhum hifzun. Tapi mereka uh, wastahabu, mereka menyunahkan atau mencintai untuk mengambil ilmu dari mereka dengan cara menghafalnya gitu. Kama akhadhu hifzun sebagaimana mereka mengambil hadis tersebut dengan cara menghafalnya. Lakin kam lama kusirol
muhim lama kusirul himam, oh, ketika terbatasnya kesungguhan mereka, wa khosyal a'immah dia al ilmi, ya, juga takutnya para ulama itu kehilangan ilmunya ini. Dawanhu, mereka menulisnya, wa awwalu man dawan hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dari orang yang pertama kali menulis hadis adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri gitu. Ala Rasul Mi'ati bi amri Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau menjadi kepala dalam penulisan hadis tersebut gitu. Dari perintah Umar bin Abdul Aziz, summa kasaro tadwin summa tasnif wasala bizalika khairon kasiron. Nah, kemudian dilanjutkanlah penulisan hadis itu yang banyak dan juga pengumpulan hadis itu dan menghasilkan dengan hal tersebut sesuatu yang banyak sekali kebaikannya. Nah, jadi awalnya para sahabat itu sangat membenci jika ada orang yang menulis hadis gitu. Mereka sangat suka kalau misalnya ada orang yang mau menghafal hadis karena sahabat dan tabiin juga menghafal hadis dari Nabi gitu. Ketika lewat masa mereka, di zamannya tabiin, nah, para ulama itu melihat orang-orang di zaman tabiin mulai kehilangan rasa untuk menghafal hadis gitu. Jadi karena semakin sedikit orang yang menghafal hadis dan juga takut kalau hadis itu suatu masa akan hilang, maka eh khalifah zaman itu yaitu Umar bin Abdul Aziz menyuruh ulama hadis itu Syihab Az-Zuhri untuk menulis kitab hadis yang pertama. Nah, itu intinya ya. Kemudian Mabasur Rabi, Tarajim li Sahabah al-Muqassirin min riwayah. Biografi-biografi para sahabat yang eh, banyak sekali meriwayatkan hadis. Ra'ina an natarajjama li ba'di masahir ruwat min sahabah. Jadi kita akan menceritakan beberapa biografi dari sebagian orang yang masyhur dalam eh, meriwayatkan hadis dari para sahabat itu. Hatta yatabayyana lana sayun min inayatim sunnatin nabawiyah. Sampai jelas kepada kita bahwasanya mereka itu punya perhatian yang besar dalam sunnah Nabi gitu. Wa hirsum 'alaiha tahmilan wadaan. Dan kesungguhan mereka dalam menghafal dan melaksanakan hadis tersebut. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhr. Kunyahnya adalah Abu Hurairah. Aslama wa qaddima ala Nabi Amu Khubair, Amu Khaybar. Oh, sana sab'um minal hijrah film haram. Jadi pertama kali Abu Hurairah itu masuk Islam dan datang kepada Nabi itu di tahun peperangan Khaybar di tahun ke-7 dari Hijriah di bulan Muharram. Wa wa ahfadzu min man rawal hadis fi dahrihi. Abu Hurairah adalah yang paling hafal dari beberapa perawi yang lain dari hadisnya ini. Di zaman beliau bisa datul Imam Syafi'i dengan kesaksian dari Imam Syafi'i gitu. Nah, biasanya kalau di ujian itu selain disuruh menuliskan biografi singkat ya, seperti yang tadi pendek aja, itu disuruh menuliskan berapa jumlah hadis yang mereka hafal. Nah, intinya di sini. Waqad ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwa min ya telati sama niat rojul sama timnya rojulan min ahlil ilmi min ashabah wa tabiin wa ghairihim wa balagati marwiyatihi ya 5.304. Oke. Jadi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah beberapa hadis ini adalah itu beliau meriwayatkan dari 800 orang. Ada 800 orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Baik itu para sahabat, tabiin dan tabiin. Dan hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu jumlahnya 5.374 hadis gitu. Ittifaqo shaykhani minha 325 hadis. Nah, hadis yang sesuai atau yang disepakati oleh dua imam yaitu Imam Bukhari dan Muslim itu jumlahnya 325 hadis. Wan fardal Bukhari 93 hadis, wa Muslim 189 hadis gitu. Nah,
Dan yang khusus atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja jumlahnya 93 hadis. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja jumlahnya 189 hadis. Wa tufiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bil Madinah sana oh, khamsun wa sab'ah. Iya. Abu Hurairah tuh meninggal di Madinah di tahun 507 Hijriah. Tapi itu yang paling utama, dia paling bisa dipercaya itu 57 Hijriah. Tapi ada juga berapa riwayat lain yang tidak muktamad, yang berbeda dari 57 Hijriah ini. Nah, beliau meninggal di usianya yang ke-78 tahun. Nah, biasanya kalau di ujian ya hanya disuruh menuliskan kapan beliau lahir, terus bagaimana awal hidup beliau, terus kapan orang-orang sebut masuk Islam gitu. Tadi sebagaimana yang disebutkan di awal, kemudian jumlah periwatan hadisnya di sini ada 800 orang yang meriwayatkan dan jumlah hadis yang diriwayatkan adalah 5.374. Kemudian yang keduanya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nama asli nama asli dari Abu Sa'id adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khuzraji. Istasyada Abu Yaum Uhud. Nah, di Sahid atau meninggal wafat bapaknya ini pada hari peperangan di hari perang Uhud gitu. Walam yatruk lahu malan. Ayah tidak meninggalkan harta sedikit pun gitu. Fatah mala Abu Sa'id hamumal ais, sehingga eh, beliau merasakan kesusahan hidup gitu. Humumul ais, kesusahan hidup, wa masaibul hayati sogiron, ya, kesusahan hidup dalam waktu kecil beliau gitu. Lakin lam yang zalika an huduri majalisin Nabi. Tetapi Abu Sa'id tidak eh, kondisi kondisi beliau ini tidak menghalangi beliau untuk menghadiri majelis-majelis Nabi itu. Wa talaqqal hadis anu fi rugbati wa hirsin faikin. Dan menerima hadis dari Nabi itu dengan rasa rugbah, rasa penuh harap gitu. Dan juga harus faikin, kesungguhan yang sangat luhur gitu, yang sangat tinggi. Mm-mm. Asa Abu Sa'id radhiyallahu anhu pada Nabi 64 tahun. Beliau hidup 40 tahun setelah Nabi meninggal gitu. Maka natu minta hadis an kibair sahabah sumanasru wadahu ilanas. Nah, beliau itu punya kedudukan yaitu dengan menghafal hadis dari para pembesar sahabat gitu. Kemudian menyebarkannya dan mengamalkannya kepada manusia gitu. Lidzalika kasarul marwi anhu hatta jawazal alf. Sehingga banyak sekali orang yang melewatkan hadis dari beliau dan melebihi 1.000 orang gitu. Laqad naqala anhu ashabul hadis 1.134 hadis. Oh iya. Sehingga telah diriwayatkan dari beliau jumlahnya itu 1.170 hadis. Yang disepakati oleh dua imam di sini adalah 40 hadis dan yang sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 16 hadis dan oleh Imam Muslim hanya 52 hadis. Utuf ya Abu Sa'id bil Madinah sana arba wa sabiin anbi wasamin sana. Ah, beliau meninggal di umur 74 tahun. Jadi intinya kalau misalnya ditanya ya di ujian beliau itu meninggal, oh, ayah beliau itu meninggal ketika beliau masih kecil. Ayahnya meninggal di peperangan Uhud dan beliau ketika kecil hidup kesusahan, hidup miskin, tetapi beliau masih semangat untuk ikut kajian dengan Nabi gitu. Nah, bahkan orang meriwayatkan hadis itu 1.000 orang lebih yang meriwayatkan hadis dari beliau. Dan jumlah hadis yang diriwayatkannya ada 1.170 hadis. Yang ketiganya adalah Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir ini nama aslinya adalah Jabir Abdullah bin Amru bin Haram al-Ansari as-Salmi as-Sahabi ibnu Sahabi. Istasada walidu fi gosoti Uhud wa taraka banatan sogiroh. Jadi meninggal dalam keadaan syahid orang tuanya saat perang Uhud ini. Dan beliau meninggalkan anaknya yang masih kecil. Wadai, oh, wadi, ya, wadainan kabiron dan juga
hutang yang besar gitu. Bapaknya meninggalkan hutang yang besar gitu. Mimma jala Jabirun yazuku nasabal haya wa syafzul ais, yang menjadikan Jabir ini merasakan kesusahan hidup gitu dan kemelaratan hidup. Illa anna nabi talaqahu bi'utfi wa karramahu. Kecuali setelah Nabi itu datang menemui beliau dengan kelembutan beliau ini, wa karramahu, dan memuliakan Jabir gitu. Warahu, dan Nabi itu merawat Jabir biinayatihi hatta qada dinahu ala amri malakiyahu Jabir. Sampai eh, Jabir ini dirawat oleh Nabi hingga Jabir dapat menyelesaikan hutang bapaknya gitu. Eh, jadi intinya gitu ya, Jabir itu seperti sebelumnya Abu Said, beliau ditinggalkan syahid oleh bapaknya ketika kecil dan merasakan hidup yang susah gitu. Sampai dibantu oleh Nabi yang dan dirawat oleh Nabi gitu. Wa asya Jabir pada Rasulullah SAW arbawa sitin aman gitu. Nah, beliau hidup setelah meninggalnya Nabi selama 64 tahun setelahnya. Qadaha fi nasl hadis hatta rawalahu 1640 hadis gitu. Nah, beliau itu banyak sekali menyebarkan hadis gitu. Dan diriwayatkan berupa 1640 hadis dari beliau gitu. Dan disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari sebanyak 60 hadis. Dan yang khusus dari Imam Bukhari itu 26 hadis saja, dan Imam Muslim aja 126 hadis. Nah, itu tiga tarojim, tiga biografi ahli hadis di zaman Nabi SAW. Insya Allah kalau di ujian biasanya keluar ya. Nah, kalau nanti jawab, jawab singkatnya aja. Karena yang dibutuhkan hanya kisah masa kecilnya gitu. Dan bagaimana masuk Islamnya serta jumlah hadis yang diriwayatkannya. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan segitu dulu ya. Kalau bisa, kalau misalnya ada pertanyaan ya bisa langsung chat. Terima kasih yang sudah hadir. Wa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.